Pengolahan Pemasaran Hasil Perkebunan Ditjen Perkebunan. Dalam kesempatan ini kami menyampaikan bahwa terkait dengan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan, sudah terbit Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem sertifikasi ISPO. Nah, ini berlaku untuk perusahaan maupun pekebun. Nah, walaupun memang pekebun masih diberikan waktu untuk pemberlakuan wajibnya 5 tahun ke depan, tapi mulai dari sekarang memang harus dilakukan upaya-upaya bagaimana pekebun bisa masuk di dalam kelompok atau koperasi, kemudian bisa melakukan pemenuhan terhadap prinsip kriteria ISPO yang nantinya juga bisa mengajukan permohonan sertifikasi ISPO. Walaupun memang sekarang sudah ada koperasi ataupun KUD yang sudah mendapatkan sertifikasi ISPO, tapi kami mengharapkan ke depan itu semakin banyak pekebun-pekebun yang memang aware untuk pengelolaan perkebunannya. Nah, bagaimana pekebun ini bisa melakukan pemenuhan prinsip kriteria ISPO, memang sangat dibutuhkan pendampingan dari dinas yang membidangi perkebunan di provinsi, kabupaten, kota, yang mungkin bisa menggunakan tenaga penyuluh perkebunan yang ada di masing-masing OPD di tingkat kabupaten maupun provinsi. Di regulasi Kementerian Pertanian ini ada Kepmentan 40 tahun 2020 itu tentang penumbuhan penyuluh swadaya dan swasta di areal perkebunan kelapa sawit yang berbasis kelembagaan ekonomi petani, dan ini menjadi salah satu jalan bagaimana penyuluh swadaya atau penyuluh swasta ini bisa ditumbuh kembangkan sehingga melakukan pendampingan kepada kelompok atau pekebun KUD untuk bisa mencapai sertifikasi ISPO. Demikian yang bisa kami sampaikan. Nama saya Sri Ambar Kusumawati, saya Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Penyuluhan Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Saya berkunjung ke Pelalawan dalam rangka untuk mendukung percepatan pelaksanaan ISPO, khususnya dukungan legalitas bagi pekebun swadaya masyarakat kebun kelapa sawit. Jadi persoalan yang utama untuk ISPO ini kan memang di legalitas, karena itu pintu masuknya bagi ISPO, di mana legalitas yang disyaratkan untuk ISPO ini meliputi tanahnya, surat keterangan tanahnya itu harus ada STDB atau surat tanda daftar usaha budidaya perkebunan bagi pekebun kurang dari 25 hektar. Nah, syarat lainnya adalah petani membuat surat pernyataan pengelolaan lingkungan yang intinya ya sanggup menjalankan kebunnya tanpa mengolah, tanpa bakar, kemudian juga pemakaian pestisida dan sebagainya mengikuti kaidah-kaidah lingkungan. Nah, yang menjadi masalah di sini STDB ini karena berkaitan dengan kawasan hutan, itu makanya masih banyak terkendala atau masih ragu-ragu pejabat yang menerbitkan, kecuali harus turun tim untuk ngecek titik koordinat. Nah, syarat untuk mengurus STDB itu ada fotokopi KTP, fotokopi KK, kemudian bukti kepemilikan tanah. Nah, kami dari Dinas Perkebunan Provinsi menjalankan kebijakan dari pemerintah pusat, yaitu pendanaan APBN untuk rintisan STDB itu membiayai 900 pekebun untuk tahun 2020. Salah satunya Pelalawan juga mendapat. Kemudian tahun 2021 ini meningkat menjadi 1.600 pekebun. Nah, jadi dana dari APBN untuk pengurusan STDB ini merupakan dana stimulan ya. Mudah-mudahan sedikit dana ini memberi motivasi bagi Pemda Kabupaten Pelalawan sendiri untuk mengalokasikan dana bagi masyarakat kita, masyarakat kecil yang mau mengurus STDB agar bisa memiliki STDB untuk kebunnya, sehingga nanti bisa mendaftar ISPO agar hasil kebunnya bisa dibeli oleh perusahaan-perusahaan yang resmi di sekitar Pelalawan. Demikian pernyataan saya. Nama saya Narno, Ketua Fortasbi, Forum Petani Sawit Berkelanjutan Indonesia yang berkantor di Bogor.
maksud dan tujuan kami Fortasbi untuk mengadakan workshop pada pagi hari ini agar implementasi ISPO segera terwujud di Kabupaten Pelalawan ini. Saya juga berharap dengan Dinas Perkebunan di Kabupaten Pelalawan bekerja sama dengan NGO dan Fortasbi, sama-sama kita mendampingi petani agar ISPO ini bisa terwujud untuk sertifikasi petani swadaya yang ada di Kabupaten Pelalawan. Terima kasih. Semoga masih semangat ya Bapak Ibu di sesi siang. Jadi kalau tadi pagi kita bicara ISPO itu apa, kemudian siapa yang mengajukan, kemudian tata caranya bagaimana, terus apa peran pemerintah yang akan terlibat di dalam pelaksanaan ISPO. Nah sekarang kita mau membahas terkait prinsip dan kriteria. Prinsip dan kriteria ini yang menjadi aspek atau hal-hal yang akan dinilai oleh auditor lembaga sertifikasi ISPO untuk pemenuhan apakah usulan sertifikasi pekebun ini layak, sudah memenuhi prinsip kriteria ISPO dan nantinya bisa diberikan sertifikat ISPO-nya. Nah, selanjutnya Mbak. Jadi terkait dengan pekebun ini memang ada perbedaan Bapak Ibu di antara Permentan 11 dengan 38. Di 11 itu untuk ISPO pekebun ini memang masih berlaku secara sukarela dan ada pembeda antara swadaya dan plasma. Seperti itu. Itu di Permentan 11. Nah, di Permentan 38 ini tidak ada lagi pembedaan antara pekebun swadaya maupun pekebun plasma. Pekebun hanya satu. Dan prinsip kriteria ini ada di lampiran kedua Permentan 38 tahun 2020. Dan pemberlakuannya ini 5 tahun setelah diundangkannya. Selanjutnya, nah ini tadi terkait dengan tujuan dari sertifikasi ISPO ini ada di pasal 3 untuk menjamin perkebunan kelapa sawit Indonesia. Itu dilakukanlah sertifikasi ISPO kepada perusahaan dan juga pekebun. Nah untuk pekebun sendiri di dalam Permentan ini di pasal 3 ayat 3 ada 5 prinsip. 5 prinsip itu kepatuhan terhadap peraturan perundangan, penerapan praktek perkebunan yang baik, pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati. Keempat, penerapan transparansi dan peningkatan usaha keberlanjutan. Nanti kita akan urai satu-satu masing-masing prinsip itu kriterianya seperti apa, indikatornya apa saja, verifiernya apa saja. Lanjut Mbak. Nah ini tadi yang sudah kita bahas juga bahwa persyaratannya untuk pekebun itu ada STDB, hak atas tanahnya juga harus ada, SPPL-nya, kemudian tim kendali internalnya, ini menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh pekebun. Lanjut aja, ini tadi sudah dibahas. Nah ini alurnya sama dengan yang pagi tadi Pak ya. Ini alurnya sama saja dengan pembahasan bagaimana mulai penyiapan semua dokumen, pengajuannya. Kemudian setelah dilakukan pengajuan, lakukan kontrak sertifikasi, lalu tahap audit 1, audit 2, sampai terbit sertifikat ISPO-nya. Nah, kita akan bahas di prinsip yang pertama. Agak kecil Pak ya tulisannya ya? Iya. Nanti mungkin bisa di-copy ya Mbak Novia ya. Jadi, prinsip 1, ini ada 5 kriteria. Yang pertama, legalitas dan pengelolaan pekebun. Indikatornya adalah memiliki sertifikat tanah, akte jual beli tanah, diri dan bukti kepemilikan tanah lain yang sah. Nah ini jadi di indikatornya inilah jenis-jenis bukti legalitas tanah yang dimiliki pekebun yang bisa diajukan untuk sertifikasi ISPO. Nah, kemudian verifier, yang hijau ini verifier. Jadi verifier ini adalah
hal-hal panduan, semacam panduan untuk dipenuhi oleh pekebun dan panduan untuk auditor ketika melakukan penilaian. Nah, jadi Bapak Ibu bisa memenuhi semua yang ada di warna hijau ini. Karena ini nanti yang menjadi panduan auditor juga, apakah sertifikat tanahnya itu ada, atau GIRIK, atau akte jual beli. Nah, ini ada. Kemudian ketika misalnya hak atas tanahnya dalam proses pengajuan ke SHM, ini juga menjadi penilaian oleh si auditor. Kemudian nama pemegang hak atas tanahnya sama enggak dengan nama unitnya. Kemudian luas hak atas tanah tidak lebih besar dari STDB. Jadi harus sinkron antara luas STDB dengan luas yang ada di hak atas tanahnya. Kemudian luasan operasional telah sesuai dengan hak atas tanah. Nah, ini dicek semua sama auditor, sesuai atau tidak. Ketika tidak sesuai, dia akan bertanya, Pak, ini kenapa lebih misalnya? Terus kenapa tidak sesuai dengan STDB-nya? Nah, dia akan melihat ketika dari penjelasan Bapak mungkin tidak, auditornya ini merasa kurang mendapat informasi, dia akan ngecek lapangan untuk melihat lokasi kebun atau bidang kebun Bapak itu seperti apa, luasannya kira-kira sesuai nggak dengan yang ada di dokumen atau di STDB. Nah, itu akan dicek. Kemudian kriteria lokasi pekebun. Nah, ini ada indikatornya, petunjuknya. Lahan pekebun mengacu pada penetapan tata ruang. Nah, ini tadi terkait dengan lokasi lahan. Apakah memang lokasi lahan itu betul-betul ada di APL atau memang yang peruntukan secara RT/RW-nya untuk budidaya. Nah, terkait dengan banyaknya mungkin kondisi-kondisi lahan yang ada di kawasan ini, nanti kan kita akan dibantu penyelesaiannya oleh KLHK ya. Itu terkait dengan apakah di kawasan, bagaimana penyelesaiannya. Ini satu langkah juga untuk bisa mensolusikan kebun-kebun yang ada dalam kawasan, tentunya dengan kriteria-kriterianya yang sesuai dengan kewenangan peraturan di KLHK. Kemudian yang ketiga, indikator kriterianya sengketa lahan dan kompensasi serta sengketa lainnya. Indikatornya mempunyai dokumen progres musyawarah untuk penyelesaian sengketa dan tersedia peta lokasi sengketa. Jadi ketika memang lahannya ini masih ada satu masalah, apakah itu sengketa atau tumpang tindih, nah ini harus ada dokumen penyelesaian. Apakah lahan ini sudah dibicarakan, seperti proses penyelesaiannya seperti apa, apakah ada rapat penyelesaian atau apa dokumen kesepakatan. Nah, ini menjadi dokumen pembuktian bahwa lahan itu memang sedang dalam proses penyelesaian. Dan harus ada petanya, luas yang mana, bidang yang mana yang memang sedang dalam proses penyelesaian. Ini harus ada. Kemudian indikator kedua mempunyai salinan perjanjian. Jadi harus ada dokumen kesepakatan terkait laporan penyelesaian sengketa, termasuk informasi tentang batas-batas yang disengketakan. Jadi harus ada dokumen telah ada kesepakatan yang menjadikan sengketa itu luasnya sekian, batas utara, selatan, timur, baratnya dengan siapa saja atau dengan lahan apa saja atau bidang apa saja, ini harus jelas, ini harus ada dokumennya. Keempat itu legalitas usaha pekebun, yaitu STDB. Tadi proses STDB di Pelalawan ini sudah mudah, ya sudah ada komitmen dari DPMPSP untuk STDB bisa diterbitkan. Kewajiban terkait izin lingkungan, ini adalah SPPL. Nah, ini tadi juga sudah ada komitmen dari GLH Pelalawan untuk bisa memproses penerbitan SPPL-nya. Ketika sudah punya SPPL, ini harus ada dokumen pencatatan pelaksanaan SPPL-nya. Jadi tidak hanya Bapak memegang SPPL-nya sudah selesai, tapi Bapak tidak ada kegiatan ataupun tidak ada catatan
dari pernyataan yang ada di SPPL itu. Itu harus ada buktinya. Bukti kegiatan sesuai yang ada di SPPL itu harus ada catatannya tersedia di setiap pekebun, Pak. Seperti itu. Kemudian catatan-catatan itu juga nanti kan dilaporkan kepada dinas yang menangani lingkungan, yaitu DLH. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke prinsip yang kedua. Ini perkebunan, tentang penerapan praktek perkebunan atau GAP. Yang pertama, indikatornya organisasi kelembagaan pekebun. Bahwa pekebun memiliki kelembagaan dalam bentuk kelompok tani atau koperasi. Verifiernya memiliki tanda bukti pekebun masuk ke dalam kelompok tani atau koperasi. Jadi ada tanda keanggotaan pekebun di dalam satu koperasi. Kemudian indikator kedua, adanya dokumen pembentukan kelompok dan atau koperasi yang diketahui oleh pejabat yang berwenang. Jadi ada rekaman pembentukan kelompok dan atau koperasi beserta susunan pengurusnya. Nah, jadi kelompok ataupun KUD atau asosiasi ini dibentuk kapan, pembentukannya atau pendiriannya tanggal berapa, ini harus ada dokumennya, organisasi di dalamnya seperti apa, siapa saja yang menduduki jabatan di dalam organisasi, anggotanya berapa, ini harus tercatat, terdokumentasi dalam dokumen kelembagaannya atau ke dalam kelompoknya. ADRT-nya juga harus jelas. Ini yang masuk menjadi penilaian nanti terkait kriteria kelembagaan. Yang kedua, pengelolaan pekebun. Bahwa setiap organisasi ini harus mempunyai rencana kegiatan operasional. Apa saja rencana kegiatan operasional? Ini bisa lihat di verifier yang warna biru. Itu mencakup kebutuhan sarana produksi, perkiraan produksi, kegiatan pemeliharaan tanaman, pengendalian OPT, panen, pengangkutan TBS, pemeliharaan terasering, drainase, jalan produksi, dan lain sebagainya, serta permajaan bila diperlukan. Jadi kegiatan-kegiatan ini diurai, dirinci, terkait misalnya kegiatan pemeliharaan tanaman, kapan dilakukan, berapa kali dilakukan dalam setahun, pemupukannya berapa kali dalam setahun, kemudian jenis pupuknya apa yang digunakan, itu harus terperinci seperti itu. Kemudian tersedia laporan kegiatan pekebun. Jadi dari dokumen rencana ini harus ada dokumen realisasi. Jadi rencana dulu Bapak mau buat kegiatan produksinya seperti apa, pemeliharaannya, kemudian realisasinya seperti apa. Itu harus ada bukti realisasinya. Jadi ketika rencana, realisasi itu harus menjadi satu kesatuan dokumen. Kemudian kriteria yang ketiga, penerapan teknis budidaya dan pengangkutan kelapa sawit. Ini ada beberapa kriteria kecil. Yang pertama, pembukaan lahan, bahwa indikatornya harus ada SOP dan instruksi kerja cara pembukaan lahan tanpa bakar. Dengan verifier, SOP pembukaan lahan tanpa bakar mengacu pedoman teknis pembukaan lahan tanpa bakar yang diterbitkan oleh Ditjenbun. Ini bisa mengacu ke situ. Kemudian tersedia dokumen rekaman kegiatan. Jadi SOP pembukaan lahannya itu Bapak buat mengacu ke regulasi yang ada di Ditjen Perkebunan, itu SOP. Lalu ada dokumen realisasinya, kegiatan pelaksanaannya, pembukaan lahannya seperti apa yang sudah dilakukan, itu ada. Kemudian rekaman penanaman pada lahan miring yang ditanami dengan melakukan terasering, ini harus ada juga, karena ini lahan yang miring ya, dia punya perlakuan khusus. Kemudian tersedia rekaman penanaman pada lahan yang memerlukan konservasi dengan pembuatan sistem drainase. Ini harus ada juga. Jadi lahan-lahan tertentu yang memang perlakuannya berbeda, jika memang di lahan yang datar saja, ini harus ada juga rekaman kegiatannya.
langkah-langkahnya. Kemudian terkait perbenihan, indikatornya menggunakan benih tanaman yang berasal dari produsen benih yang telah mendapat sertifikat dari instansi yang berwenang yang diakui oleh Kementerian Pertanian. Nah, ini bagaimana nanti pekebun menggunakan benih unggul bermutu yang memang sudah diterbitkan ataupun diproduksi oleh produsen benih, di mana produsen benih ini diakui terdaftar di Kementerian Pertanian. Verifiernya, yang pertama, adanya rekaman penggunaan benih sesuai dengan standar yang sudah dilepas. Jadi ketika Bapak membeli benih misalnya dari Sokvin atau dari Lonsum atau dari BPKS atau dari sumber benih sawit lainnya yang ada di Riau, ini ada ya Bu ya? Sumber benih di Riau ada ya? Ada. Nah, itu harus ada dokumennya, dokumen pembeliannya, asal benihnya, berapa banyak benihnya, kapan dibeli. Nah, ini harus ada. Kemudian ada juga verifier terkait rekaman sosialisasi dan informasi terkait benih bersertifikat melalui Gapoktan dan kelompok tani. Kemudian tersedia penggunaan benih dari perusahaan sumber benih atau penangkar. Jadi kalau memang membeli dari penangkar ataupun sumber benih bukan produsen, tapi yang memang sudah ditetapkan pemerintah yang terregistrasi di Dinas Perkebunan, ini bisa. Kemudian rekaman asal benih yang dapat disediakan oleh perusahaan yang bermitra dengan petani swadaya. Jadi misalnya dari perusahaan mitra, ketika perusahaan mitra itu memang melakukan pembenihan atau menghasilkan bibit, ini bisa juga digunakan. Kemudian tersedia surat keterangan penggunaan benih dari dinas yang membidangi perkebunan atau Balai Perbenihan Proteksi Tanaman Perkebunan atau UPTD Benih. Ini terkait surat keterangan. Kemudian ketika asal benihnya sudah ada, Bapak Ibu juga harus mempunyai catatan bagaimana dokumen catatan itu tersimpan di pekebun. Artinya ketika benih sudah dibeli, Bapak Ibu menggunakan benih atau menanam benihnya itu seperti apa pola penanamannya, kemudian bagaimana sebaran benih-benihnya, ini harus ada dokumen catatan perbenihannya. Kemudian terkait kriteria penanaman pada lahan mineral. Indikatornya memiliki dan melaksanakan SOP penanaman sesuai GAP. Nah, ini harus ada SOP penanaman. Bagaimana menanam, ini mengacu kepada acuan GAP yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian. Kemudian ada SOP pedoman teknis. Nah, SOP pedoman teknis ini harus mencakup informasi realisasi luas areal penanaman, pengaturan jumlah tanaman dan jarak tanam sesuai dengan kondisi lapang dan praktek budidaya perkebunan yang baik. Kemudian pembuatan terasering untuk lahan miring. Jadi ada SOP penanaman, ada juga SOP pedoman teknisnya untuk aspek-aspek tertentu seperti realisasinya, jarak tanamnya. Kemudian ketika dilakukan di penanaman yang di lahan miring, itu harus ada SOP-nya. Kemudian indikatornya yang kedua mempunyai catatan pelaksanaan. Jadi setelah SOP dibuat, maka harus ada catatan realisasinya. Kapan benih itu ditanam, tahun tanamnya, sumber benihnya atau benihnya, luas lahannya, jumlah tanaman per hektar, penggunaan pupuk, penggunaan bilangan hama dan penyakit, jenis herbisida, insektisida, pestisida, fungisida. Jadi ada rekamannya. Semua ada rekamannya terkait dengan kegiatan penanaman. Selanjutnya penanaman pada lahan gambut 3.4. Yang pertama itu indikatornya memiliki catatan untuk penanaman pada lahan gambut yang mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dengan verifier tersedia rekaman penanaman dilakukan pada lahan gambut
sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi kalau di kita ada Permentan 14 kalau nggak salah 2009 itu terkait dengan penanaman kelapa sawit di lahan gambut, itu bisa sebagai acuan untuk membuat SOP-nya. Kemudian lapisan tanah gambut adalah yang di bawahnya itu bukan pasir kuarsa atau tanah sulfat masam. Dan pada lahan gambut dengan tingkat kematangan matang atau saprik, ini disisakan minimal 30% tidak ditanami untuk konservasi. Ini sesuai aturan yang ada di Permentan 14 tadi terkait dengan penanaman di lahan gambut. Kemudian rekaman pengaturan jumlah tanaman dan jarak tanam sesuai dengan kondisi lapang dan pola perkebunan yang baik. Kemudian rekaman tanaman penutup tanah. Kemudian adanya rekaman pengaturan tinggi air tanah antara 60 sampai 80 cm dengan pembuatan tata air kebun atau saluran cacing untuk menghambat emisi CO2 dari lahan gambut. Jadi verifier ini berupa catatan. Bapak Ibu harus membuat catatan terhadap verifier yang ada. Bagaimana pelaksanaan penanamannya, lapisan gambutnya yang ditanam itu kondisinya seperti apa, tingkat kematangannya matangkah atau setengah matangkah atau bahkan masih mentah. Nah, ini harus ada catatannya. Kemudian terkait dengan pemeliharaan tanaman, indikator yang berikutnya, kriteria yang berikutnya 3.5. Ini harus ada SOP dan instruksi kerja pemeliharaan tanaman. Dengan verifier tersedia data populasi tanaman sesuai standar yang ditetapkan dengan melakukan sisipan. Jadi tetap populasi tanaman itu harus sesuai dengan standar yang ada. Ini bisa mengacu ke standar BPKS yang ada walaupun mengacu ke standar yang ada di GAP kelapa sawit. Kemudian rekaman pemeliharaan piringan. Bagaimana Bapak Ibu melakukan pemeliharaan terhadap piringan tanaman? Nah, ini dituangkan di dalam catatan ini sebagai bukti pelaksanaan. Kemudian rekaman pemeliharaan tanaman penutup pada kondisi TBM, harus memperhatikan sanitasi kebun dan penyiangan gulma, rekomendasi dan realisasi pemupukan, dan laporan kegiatan pemeliharaan tanaman. Lalu indikator berikutnya memiliki catatan mengenai pemupukan tanaman dan pelaksanaan pemeliharaan tanaman. Ini harus ada data jenis dan jumlah pupuk ataupun pestisida yang digunakan. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan pupuk apa saja, jumlahnya berapa, ini harus ada catatannya. Kemudian ketika menggunakan pestisida harus ada nama pestisidanya dan juga yang jumlahnya ini berapa yang digunakan, kapan dilakukan, ini harus ada catatannya. Kemudian pengendalian OPT, bahwa indikatornya memiliki dan melaksanakan petunjuk teknis pengamatan dan pengendalian hama terpadu. Verifier yang harus disiapkan SOP pedoman pengendalian OPT yang menjamin bahwa pengendalian OPT dilakukan dengan pengendalian hama terpadu, yaitu melalui teknik budidaya, kebersihan kebun, penggunaan musuh alami, baik parasitoid, predator maupun agen hayati, secara mekanis, dan penggunaan pestisida secara terbatas dan bijaksana. Jadi diupayakan pengendalian hamanya ini benar-benar pengendalian yang boleh dikatakan meminimalkan penggunaan bahan kimia. Seperti itu. Kemudian tersedia dokumen pestisida yang telah terdaftar di Komisi Pestisida. Jadi pestisida yang digunakan pun pestisida yang memang sudah direkomendasikan untuk digunakan. Kemudian indikator yang kedua mempunyai sarana pengendalian OPT sesuai petunjuk teknis serta tenaga pengendali yang sudah terlatih. Nah, ini harus ada tersedia ruang penyimpanan alat dan bahan kimia pengendalian OPT. Jadi ada ruangan khusus untuk penyimpanan alat, penyimpanan bahan untuk pengendalian OPT.
Dan ada SOP penanganan limbah pestisida, dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis untuk meminimalkan dampak lingkungan. Kemudian kriteria pemanenan. Apa yang kami nilai di dalam kriteria pemanenan? Harus ada acuan teknis untuk buah yang dipanen adalah buah matang panen dan dilakukan pada waktu yang tepat. Verifiernya, tersedia rekaman penyiapan tenaga kerja, peralatan, dan sarana penunjangnya. Jadi kegiatan panen itu Bapak Ibu harus buatkan tabel siapa personil yang melakukan panen, alat panen apa saja yang digunakan, sarana panen yang digunakan, ini harus jelas. Kemudian SOP penetapan kriteria matang panen dan putaran panen, ini harus ada. Kapan dilakukan panen sesuai dengan petunjuk teknis. Kemudian SOP kriteria penetapan panen, ini ada 3 kriteria matang, buah matang. Itu kurang matang, di mana 12,5% sampai 25% buah luar membrondol, buah berwarna kemerahan. Kedua, matang 1, itu ada 26% sampai 60% buah luar membrondol, buah berwarna merah mengkilat. Tingkat matang 2, 61 sampai 75% buah luar membrondol dan buah berwarna oranye. Kemudian terkait panen, ini harus ada rekaman catatan. Jadi tadi Bapak Ibu sudah siapkan SOP-nya, harus ada juga dokumen pelaksanaan dari SOP tersebut. Jadi ada rencana pemanenannya, kapan dilakukan panenan, realisasi panennya, dan hasil panennya. Ini harus dalam bentuk dokumen tertulis. Dan ini harus betul-betul tersedia karena si auditor akan mengecek bagaimana Bapak Ibu melakukan kegiatan pemanenan. Kemudian terkait dengan pengangkutan buah. Apa yang harus disiapkan? Adanya petunjuk teknis pengangkutan buah, yaitu SOP, alat transportasi, serta sarana pendukungnya. Jadi di dalam pembuatan SOP pengangkutan buah ini harus Bapak Ibu siapkan alat transportasinya menggunakan apa, kemudian kira-kira bagaimana cara pengangkutan buahnya. Ketika mau menggunakan satu titik tempat pemungutan hasil itu harus dijelaskan bahwa titik ini harus betul-betul tertuang di dokumen bahwa di mana lokasi TPH-nya. Kemudian tersedia SOP dan rekaman buah harus terjaga dari kerusakan, kontaminasi, kehilangan, dan ketepatan waktu sampai di pengolahan. Nah, ini termasuk juga SOP bagaimana menjaga buah itu kualitasnya atau tidak terada benturan selama pengangkutan supaya nanti rendemennya juga baik. Kira-kira jarak dari TPH sampai ke PKS itu berapa lama, butuh waktu berapa lama, ini harus ada catatan-catatan kondisi-kondisi di dalam pengangkutan. Kemudian setelah SOP 2 itu ada, realisasinya harus dicatat juga. Dari SOP yang pertama, alat transportasi, dan SOP rekaman buah pengangkutan, ini harus ada rekaman kegiatannya untuk menjaga kualitas TBS itu betul-betul baik. Kemudian prinsip yang ketiga, ini ada 2 kriteria. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Indikatornya, melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara bersama-sama dengan penduduk sekitar dan instansi terkait terdekat sesuai pedoman pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Jadi kelompok atau koperasi pun ini harus punya pedoman atau SOP bagaimana pencegahan penanggulangan kebakaran. Kemudian dokumen tentang informasi area yang rawan. Bapak Ibu kan pasti sudah tahu di area kebun ini kira-kira yang punya potensi untuk bisa terjadi kebakaran di mana, ini juga harus tertuang di dalam catatan.
di dalam dokumentasi. Kemudian tersedia peralatan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Kemudian dilakukan simulasi tanggap darurat. Nah, perlu dilakukan simulasi di dalam kelompok, artinya ini sebagai pelatihan yang menjaga kepedulian terhadap kebunnya supaya betul-betul terjaga, dan ketika memang terjadi sesuatu ini bisa dikendalikan atau ditanggulangi dengan baik. Kemudian pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, untuk pekebun indikatornya ini adalah mengetahui keberadaan satwa dan tumbuhan di areal tersebut dan di sekitar kebun dan sesudah dimulainya usaha perkebunan. Verifiernya atau buktinya, ada rencana dan realisasi identifikasi satwa dan tumbuhan langka. Daniel Matondang, saya dari Asosiasi PSKS PS. Mungkin menanyakan Bu untuk prinsip dan kriteria ISPO yang Ibu jelaskan tadi. Khusus untuk di legalitas, prinsip pertama bahwa nama pemilik harus sesuai dengan nama unit sertifikasi. Ya. Jadi untuk kondisi di lapangan bahwa banyak petani yang sampai saat ini punya lahan tapi sekedar memegang surat, seperti itu istilahnya, belum balik nama atau hanya sampai pada kwitansi pembelian, seperti itu. Untuk ISPO ini apakah harus namanya itu sesuai dengan sertifikasi atau misalnya bisa hanya dengan kwitansi jual beli belum sampai balik nama? Mengingatkan di prinsip 5 dari ISPO ini ada peningkatan berkelanjutan, seperti itu. Artinya masih bisa ada improvement atau ibaratnya perbaikan, seperti itu. Nah, apakah bisa hanya dengan misalnya nanti saat ini masih surat nama jual beli, nanti ke depan akan diurus misalnya untuk penggantian nama atau balik nama, seperti itu. Sama juga dengan STDB, tadi memang dibilang wajib ya Bu ya. Nah, bagaimana dengan kondisinya seperti tadi, dia balik nama atau masih dalam kepengurusan SAM? Dia beli lahan misalnya dari SKGR, terus dia mau SAM. Nah, surat kepengurusan SAM itu kan diterima Bu. Tapi kalau untuk STDB, dia nggak bisa ngurus karena namanya masih beda. Nah, bagaimana dengan kondisi hal yang seperti itu? Gitu. Karena kalau misalnya dia mau ngurus STDB, suratnya belum balik nama, artinya masih belum bisa untuk ikut sertifikasi ISPO. Sedangkan di ISPO sendiri bisa dikatakan masih dalam proses pengurusan SAM, seperti itu. Satu lagi Bu, terkait untuk penjualan. Tadi disampaikan bahwa untuk penjualan TBS harus bekerja sama dengan perusahaan mitra. Ya betul Bu ya. Nah, bagaimana dengan kondisi petani saat ini yang masih menjual secara bebas dan masih belum memiliki mitra? Apakah bisa, misalnya sekarang kita seperti RSPO, kita sertifikasi dulu, nanti setelah lulus baru menjalin mitra, atau harus memiliki mitra dulu baru bisa ISPO? Seperti itu Bu. Masih boleh lagi? Boleh lagi. Satu aja atau masih ada banyak? Lumayan. Lu bayarnya berapa? Satu lagi dulu boleh? Satu lagi dulu. Setelah itu sesi kedua nanti kalau mau bertanya lagi boleh. Baik. Okay. Nah, terkait penjualan TBS, tadi sudah diatur bahwa tingkat kematangan harus sekian persen rondolan, kalau yang matang sekian persen, mentah sekian persen. Nah, apakah hal itu berlaku baku atau bisa sesuai dengan SOP yang dibuat oleh ICS sendiri, seperti itu? Karena atau kesepakatan dengan mitra, seperti itu. Karena kan mengingat kalau kita harus menunggu brondol 26 sampai 60%, maka di lapangan TBS itu sudah hilang duluan Bu. Gitu. Jadi belum sampai dipanen kita udah dicuri duluan gitu. Nah, mungkin sampai di situ dulu, nanti tambah lagi. Oke, baik, terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab ya Bu Doris, saya karena cukup banyak pertanyaannya. Silakan Ibu. Baik, borong nih Pak Daniel ya.
Ya, terkait dengan legalitas lahan, memang kan yang ada di Permentan ini itu akte jual beli tanah milik dan bukti kepemilikan lain yang sah atas nama pekebun tersebut. Nah, bagaimana terkait dengan kalau misalnya kwitansi baru jual, belum ada pembalikan nama, seperti itu. Memang kalau kita mengacu ke regulasi terkait hak atas tanah, ini kan nggak cukup kuat ya Pak. Nggak cukup kuat dia sebagai pemilik yang sah, karena belum adanya balik nama. Artinya kita melihat dari niat pekebun ketika dia memang mau melakukan pemenuhan prinsip kriteria ISPO. Ini masih bisa dilakukan upaya dengan surat keterangan. Artinya ada surat keterangan dari kepala desa untuk menyatakan bahwa memang proses untuk legalisasinya sedang berjalan ya. Tapi artinya ini memang sedang dilakukan Pak, bukan hanya meminta surat keterangan tapi tidak dilakukan upaya untuk perolehan balik namanya seperti itu. Karena surat keterangan nanti yang diterbitkan kepala desa ini kan akan menjadi pegangan kepada si auditor ketika nanti dia melakukan surveillance katakanlah, ketika memang ini masuk di dalam kategori unit sertifikasi ya, surveillance apakah ini sudah terbit atau tidak dilakukan proses lebih lanjut, ini akan menjadi temuan nantinya seperti itu. Tapi ini artinya ini secara normatif ini tidak disarankan seperti itu ya Pak. Memang sebaiknya memang sudah sesuai dengan yang ada di lampiran. Maka itu memang untuk pekebun ini kan wajibnya itu 5 tahun. Maka dalam proses 5 tahun ini itulah persiapan, kemudian perbaikan, kemudian upaya-upaya sampai bisa pemenuhan seperti yang ada di prinsip kriteria ISPO pekebun ini bisa terpenuhi semua. Waktu 5 tahun ini bagaimana terkait dengan legalitas itu bisa terpenuhi secara resmi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku seperti itu. Kemudian sama terkait dengan STDB. STDB ini kan sebagai tanda usaha, ya kan, tanda usaha. Ketika memang dalam proses, karena ini berbeda ya, kalau di PSR kan masih dimungkinkan ya Bu Ambar ya untuk masih proses STDB ya secara regulasinya. PSR boleh. Yang kalau di ISPO memang kita tidak ada statement masih dalam proses, tapi memang sudah kepemilikan STDB-nya yang memang dimiliki oleh si pekebun. Jadi ketika memang dia belum, karena ini kan tentang identitas usaha ya Pak. Ini kalau dalam pemenuhannya, artinya dia dikeluarkan dulu dari lingkup unit sertifikasi. Artinya misalnya dari katakanlah 100 pekebun, STDW-nya belum ada 2 karena tadi legalitas lahannya belum selesai kan seperti itu kan. 2 ini dikeluarkan aja dulu dari unit sertifikasi sampai dia memperoleh lahan, kemudian nanti STDB-nya terbit. Nanti ketika surveillance dia bisa masuk ke dalam ruang lingkup asosiasi Bapak ini. Jadi ada penambahan anggota seperti itu, penambahan luas. Itu cara yang memang dimungkinkan untuk pemenuhan legalitas usahanya. Kemudian mitra berarti dia belum bermitra gitu ya, belum bermitra dengan perusahaan. Nah, kalau di Permentan 1 penetapan harga ini kan memang bagi pekebun yang dia masuk dalam kelompok dan menjadi mitra perusahaan. Itu berlakulah harga tim penetapan TBS seperti itu. Nah, ketika dia tidak masuk di dalam mitra, kemudian dia menjual perorangan misalkan kepada PKS gitu kan, nanti artinya PKS ini kan bisa menentukan sendiri harga yang mau dia kasih kepada si pekebun non mitra ini, karena dia tidak ada kemitraan. Itulah kelemahannya ketika memang pekebun ini mandiri, usaha sendiri, jual sendiri gitu. Jadi mungkin dia akan menerima harga yang berbeda
Dan dia tidak bisa mengklaim juga, kok saya nggak dapat harga sesuai di penetapan TBS, karena dia tidak mitra. Seperti itu, dia tidak masuk di dalam kelompok. Seperti itu. Karena di regulasinya memang ini yang khusus kelompok, dan kelompok ini menjadi mitra perusahaan. Seperti itu. Kemudian terkait dengan tingkat kematangan, karena di verifier ini SOP kriteria kematangan. Jadi ini acuannya Pak, acuan bagaimana menentukan kematangan, kemudian buah yang dipanen itu seperti apa jumlahnya. Ini SOP acuan lah ya, acuan. Tapi ketika memang perusahaan menetapkan syarat atau standar tersendiri, ini bisa mengacu kepada SOP perusahaan. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ada tambahan? Silakan. Baik, terima kasih atas jawabannya Bu Doris. Bagaimana dengan Pak Daniel? Masih ada tanggapan dari jawaban Bu Doris atau bagaimana? Mungkin tanggapan sedikit. Berarti untuk surat dalam kepengurusan SHM itu hanya bisa ketika dia atas nama yang sama Bu ya? Iya. Tapi harus selesai STDB-nya. Iya. Nah, masalahnya di STDB luas surat tanah harus tidak boleh lebih besar daripada STDB. di surat tanah, ya Bu ya. Luas tanah yang di STDB tidak boleh harus lebih besar dari surat tanah. Sedangkan di lapangan kita lihat kepengurusan dari SKGR ke SHM itu akan ada pengurangan luas lahan. Nah, jadi pasti akan lebih besar yang STDB di dalam SKGR daripada SHM. Seperti itu. Pengurangan. Iya, karena kan sebelumnya SKGR itu dilakukan pengukuran secara lapangan meteran ya. Sedangkan di program PTSL kan sudah pakai alat. Ya, karena gini Pak, STDB ini kan mengidentikan luas lahan yang ditanam, yang diusahakan. Seperti itu. Jadi memang ketika artinya luas lahan hak atas tanahnya, hak atas tanah atau bidang tanah ini, apakah memang bidang tanahnya ini memang untuk full untuk usaha tanaman atau memang tidak? Itu jadi menjadi pertimbangan. Sama kalau kita analogikan dengan HGU perusahaan. HGU dengan izin usaha itu kan sebenarnya harus seimbang ya. HGU itu adalah legalitas penggunaan lahan, pemakaian lahan itu adalah dikelola oleh saya. Tapi kalau izin kan lahan itu diusahakan, ditanami sesuai dengan komoditas yang ada di izin. Nah ini kan analoginya sama. STDB itu adalah identitas usaha. Tapi ketika hak atas tanah atau SHM ini adalah legalitas lahan ini milik saya. Ketika lahan ini milik saya, apakah lahan ini memang untuk sepenuhnya menjadi lahan usaha atau seperti apa? Itu harus ada kesinkronan di situ Pak. Berarti lebih bagus menunggu SHM dulu baru buat STDB. Iya. Makanya jadi artinya upaya percepatan itu tetap dilakukan. Enclave aja dulu dari permohonan sertifikasi. Nanti ketika di surveillance, ini kan ketika legalitasnya sudah lengkap bisa masuk di dalam ruang lingkup asosiasi. Seperti itu. Karena nanti kalau ini udah masuk ke dalam sistem rantai pasok yang ada di perusahaan, CPO akan ditrace sampai ke TBS. Kemudian TBS-nya akan diidentifikasi lagi, ini ada di kebun siapa, koordinatnya berapa. Ketika memang ada penyimpangan, ini bisa diklaim. Gitu. Jadi CPO yang udah bagus, tapi ketika ditelusur sampai di TBS, ternyata legalitasnya tidak jelas, merugikan semua pihak yang ada di dalam rantai niaganya kan. Baik, terima kasih. Bagaimana Pak Daniel, sudah cukup ya untuk saat ini? Cukup dulu. Oke, baik. Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan terkait dengan prinsip dan kriteria ISPO untuk pekebun? Bapak Ibu silakan.
Silakan Pak. Kembali ke Bu Monika ya, terkait dengan prinsip 1.2 itu ada sengketa lahan. Di situ ya disebutkan yang dimaksud sengketa itu antar siapa Bu? Antar petani dengan petani, atau petani dengan perusahaan, atau petani dengan negara, dalam hal ini mungkin masuk kawasan gitu ya, misalnya itu. Selanjutnya pada prinsip 2.3.1 itu penanaman pada kemiringan tertentu. Ini sejalan juga dengan prinsip 2.3.3. Itu harus dilaksanakan misalnya olah tanah dengan sistem teras untuk tanah kemiringan tertentu ya. Untuk perusahaan mungkin itu bisa dilaksanakan ya, tapi untuk petani swadaya saya pikir ini berat Bu, karena harus pakai alat berat dan sebagainya. Untuk swadaya bisa nggak diakomodir misalnya itu kita laksanakan dengan misalnya tapak dengan cangkul kemiringan tertentu, itu bisa diakomodir nggak oleh auditor. Terus prinsip 2.3.4 terkait dengan penanaman pada lahan gambut, itu harus menyediakan 30% lahan untuk sebagai lahan atau areal konservasi. Itu maksudnya 30% itu per kapling atau per kelembagaan itu. Demikian. Baik, terima kasih Pak Najib. Ada yang lain mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Belum ada, oke, baik Bu Doris. Mungkin boleh langsung dijawab Ibu ya. Ya, jadi terkait dengan sengketa Pak, sengketa lahan ini bisa dengan siapa saja Pak, ketika memang lahan mungkin kan juga ada antara perorangan pekebun dengan pekebun, ini artinya sengketa terkait patok gitu misalkan, ini bisa diselesaikan. Ketika dengan perusahaan mungkin yang terkait dengan tadi kasus yang di asosiasi ini terkait HGU ini juga diselesaikan. Itu jadi dengan siapapun yang memang artinya lahan ini masih ada permasalahan dengan pihak lain Pak. Seperti itu masuk di dalam penyelesaiannya. Jadi harus ada dokumen penyelesaiannya. Kemudian terkait dengan kemiringan ya Pak, kemiringan. Nah memang ketika memang sulit Pak, secara pola penanamannya dimungkinkan seperti itu Pak. Tapi memang ketika Bapak menggunakan metode itu, SOP-nya harus ada Pak, prosedurnya. Seperti itu. Jadi ketika Bapak menggunakan tapak misalkan, nah ini harus ada SOP-nya. Nanti SOP ini ada realisasinya. Ini yang akan dilihat oleh si auditor. Seperti itu Pak. Terus terkait dengan area konservasi Pak ya. Ya. Area konservasi area konservasi ini memang kalau kita melihat dari pekebun agak sulit Pak ya, karena luas lahan mereka pun mungkin nggak terlalu banyak. Terus ketika harus 30% ini memang menjadi artinya memotong lah sebagian lahannya untuk bisa memproduksi atau menghasilkan TBS seperti itu Pak. Jadi memang ketika ini terkait dengan lapisan gambut ini bisa lihat ketika sesuai dengan pengajuan unit sertifikasinya Pak. Unit sertifikasinya ketika memang pekebun kelompok dalam kelompok, mungkin kan dalam satu desa mungkin memang identifikasi lahan gambutnya mungkin dimiliki oleh beberapa pekebun seperti itu. Jadi yang di 30%-nya adalah di dalam satu kelompok pengajuan unit sertifikasi seperti itu Pak. Oke, baik.
Bagaimana Pak Najib, sudah terjawab pertanyaannya? Baik. Kami buka sesi selanjutnya, Bapak Ibu. Silakan, ada yang ingin bertanya? Baik, silakan Bapak. Terima kasih. Kami mewakili dari petani bahwa di pelelawan ini kita diharuskan masuk ke Expo ini. Sementara kami petani ini belum mengerti. Dalam artian PKS yang ada di pelelawan ini kan kurang lebih dari ada 50 sampai 55 PKS kalau nggak silap saya. Itu kami belum tahu PKS mana yang telah memenuhi kriteria standar ISPO ini. Jadi kami jangan petani aja yang dikejar, kami juga ingin tahu nih PKS mana sebetulnya yang sudah mempunyai sertifikasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Memang ini yang kelemahan kita di Permentan 11 Pak ya, data sertifikasi ya Bu. Kita memang artinya perusahaan mungkin juga tidak melapor kepada dinas tempat bahwa dia sudah memiliki sertifikat ISPO, seperti itu. Nah, di Permentan 38 ini memang harus ada pembinaan. Jadi dinas mengetahui berapa banyak perusahaan di lokasi atau kabupaten atau provinsi yang sudah sertifikat ISPO. Nah, untuk sementara memang di Pelelawan itu sampai tahun 2019 Pelelawan itu ada 21 Pak. 28. Oh ya 28 dan itu yang baru Pak ya, termasuk yang baru ya. Jadi data di kami di 2019 itu masih 21 Pak. Jadi gini Pak, mungkin ada perbedaan angka karena gini. Sampai 2019 sertifikasi ISPO ini semua datanya masuk ke sekretariat komisi ISPO. Di sekretariat itu didata, direkap. Nah, 2020, Maret 2020 kan lahir Perpres. Ketika lahir Perpres, itu kan sudah ada amanah bahwa penerbitan sertifikat ISPO itu tidak lagi menggunakan mekanisme yang lama, tapi sudah menjadi tanggung jawab lembaga sertifikasi ISPO. Nah, pasca Perpres ini di 2020 ini, memang semua kegiatan itu si lembaga sertifikasi yang akan melakukan. Memang sudah ada beberapa terbit, itu mungkin sudah hampir 100-an yang terbit yang dilakukan langsung oleh lembaga sertifikasi ISPO tanpa melalui proses yang lama, melalui tim penilai, tim komisi, kemudian diterbitkan sertifikat ISPO dan ditandatangani Dirjen Perkebunan. Itu yang lama. Akhirnya, kewajiban CLS ini memang melaporkan kepada Menteri. Namun memang pelaporan kepada Menteri ini kan juga masih transisi. Bapak Ibu masih transisi, jadi memang yang valid terekap di kami ini masih 21. Memang ada penambahan yang baru dan ini memang belum sepenuhnya dilaporkan oleh LS. Mungkin di Bapak ya Pak, tadi Pak sudah ada tambahan ya Pak, sekitar 7 ya Pak, jadi 28. Nah nanti ke depan kami akan rekap lagi bagaimana data-datanya. Ini akan nanti kami sampaikan juga ke provinsi. Nanti Bapak Ibu yang di Pelelawan itu bisa menanyakan ke provinsi terkait dengan data sertifikat ISPO-nya. Seperti itu Pak. Jadi itu sebagai panduan kepada siapa nanti ke Bapak mau memitrakan pekebun dengan perusahaannya. Demikian. Jadi kalau di Permentan lembaga sertifikasi melapor ke kementerian. Kalau ke perusahaan, kalau yang provinsi. Jadi kalau dari LS itu lapornya ke kementerian, menteri, seperti itu.
Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, silakan Pak Suhaimi. Baik, terima kasih. Mungkin sesuai yang saya lihat di rencana bahwa yang hadir di sini ada juga dari BPN. Mungkin panitia memang ada yang dari BPN, Bu? Kebetulan mungkin tidak hadir Pak, tapi kami sudah mengundang. Oh ya, karena ini berhubungan dengan itu, mungkin dia tidak jadi tanya. Atau mungkin bisa disampaikan saja Pak, nanti kami bisa coba sampaikan ke pihak yang bersangkutan. Oke, baik, mungkin bisa diteruskan, Bu, ya. Oke, baik. Jadi ada salah satu anggota kami, ya, yang menjadi anggotanya adalah suami yang menjadi anggota asosiasi yang untuk diproses untuk sertifikasi ISPO. Namun legalitas kepemilikan lahannya sudah SHM atas nama istri. Kan tadi sudah dijelaskan oleh Bu Doris bahwa itu harus diproses perubahan nama, Bu, ya. Nah, jadi kami mau tahu proses perubahan nama itu, ya, bagaimana, apa yang harus dilakukan si petani untuk memproses perubahan nama tersebut. Kemudian juga, ya, petani juga ingin tahu kira-kira untuk lahan sertifikat yang 2 hektar itu untuk membalikan nama itu berapa anggaran biayanya, gitu. Mungkin itu. Baik Pak Suhaimi, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin nanti akan kami coba sampaikan Pak ke pihak yang bersangkutan untuk dijawab. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Kami persilahkan. Baik, silahkan Pak Narno. Terima kasih Mbak Novi. Saya mewakili dari teman-teman yang belakang tadi untuk menyampaikan terkait dengan percepatan implementasi ISPO. Mungkin artinya gambaran dari petani atau pemaparan dari petani itu atau kemauan petani, pemerintah atau apa ya, terutama dari pihak Dirjen BUN itu ada penekanan terhadap perusahaan PKS. Jangan hanya sebatas membeli TPS petani, tapi menurut kami petani itu wajib membina petani. Apabila tidak ada pembinaan, petani tidak akan maksimal. Kemudian ketika perusahaan yang ditekan, otomatis implementasi ISPO ini sangat cepat. Karena perusahaan yang tahu persis tentang pengelolaan kebun yang baik. Contohnya kami, Asosiasi Amanah, bisa berhasil atas dasar dibina oleh Asian Agri. Saya juga berharap petani swadaya yang lain seperti itu. Perusahaan tidak hanya sebatas membeli TPS petani. Petani juga ketika nggak ada ikatan kemitraan, mereka juga akan suka-suka mencari pembeli yang lebih tinggi. Padahal di dalamnya itu justru petani itu tidak ada kepastian. Kita hanya mengejar nilai harga yang kita kejar, sementara banyak hal yang ketinggalan, terutama pembinaan tadi. Padahal ketika kita mengikuti pembinaan, mengikuti GAP tentang perawatan kebun, otomatis produksi pasti akan meningkat. Tapi kalau petani kita arahkan, memang oke, kita sama-sama, juga akan lambat itu. Tapi kalau perusahaan yang kita tekankan, terlepas nanti dari pemerintah membuat satu aturan atau peraturan yang seperti apa saya juga nggak tahu, tapi arahnya ke sana mungkin baru bisa. Karena juga saat ini ya, bukan berarti kita untuk melemahkan sertifikasi, bukan. Tapi di sisi lain, kurang tertariknya sertifikasi itu, penjualan juga mereka masih sama, nilai harga itu masih sama. Coba kalau kita rangsang sedikit
mungkin dari dana entah dana UNDP, entah dana dari yang untuk ekspor itu ya, berapa persen ya, saya lupa itu. Nah itu kalau itu kasih insentif kepada orang yang dapat sertifikasi ISPO, mungkin mereka juga akan tertarik. Mereka akan mencari. Tapi ini masih sama levelnya, terlepas yang sudah dapat yang belum masih sama. Walaupun demikian, menurut saya kita juga akan menyambut sertifikasi itu. Petani swadaya juga akan menyambut. Tapi ketika perusahaannya ditekan, mungkin juga sangat cepat. Dan apalagi untuk saat ini, saya dengar juga ada perusahaan yang belum mempersiapkan sertifikasi ISPO. Ini saya rasa juga lemahnya penegasan terhadap perusahaan itu sendiri. Memang ketika kita sudah di akhir penjualan, nilai ekspornya memang besar sih. Tapi ketika di dalamnya, mari kita sama-sama di antara petani dan perusahaan atas dasar peraturan pemerintah tadi. Saya pikir seperti itu. Ini masukan dari atau keluhan dari petani seperti itu. Makasih Bu Doris. Baik, terima kasih banyak Pak Darno. Ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Belum ada? Boleh langsung ditanggapi. Silakan Ibu Amber. Terima kasih Pak Narno. Sepertinya keluhan Pak Narno seperti gayung bersambut ini. Jadi di tahun ini sudah keluar peraturan Gubernur Riau tentang penetapan harga TBS untuk Provinsi Riau. Nah, di situ disampaikan bahwa petani yang mensuplai TBS ke PKS itu harusnya mendapat BOTL. Ini Pak Rahman nanti bisa menjelaskan lebih jauh. BOTL 2,63%. Itu dikembalikan ke petani dalam bentuk pembinaan petani ya, dari praktek perkebunan yang baik, memelihara yang baik, panen yang baik, buah yang masak dan sebagainya, pupuk yang baik. Itu nanti kita akan mengawal proses itu. Jadi hari ini sejak hari Kamis minggu lalu, Kamis, Jumat, Sabtu tetap kita kerja, terus Senin, Selasa itu semua PKS dipanggil ke Dinas Perkebunan Provinsi Riau, digilir. Contohnya waktu Kamis itu Kabupaten Kampar, yang ini kayaknya ini hari ini. Nah jadi perusahaan itu diminta daftar supplier petani-petani KUD, kelompok tani suppliernya. Nanti karena data yang diserahkan itu kan mitranya, itu yang akan berhak mendapat dana BOTL itu. Jadi kita catat satu-satu. Nah ini sedang dihimpun dan diberi waktu sampai nanti peraturan ini akan diberlakukan dan disosialisasikan. Tapi kami sedang menghimpun data awal itu. Ada perusahaan, ada PKS yang diundang di PKS semua. Ada PKS yang menyerahkan sudah lengkap dengan daftar suppliernya, tapi ada juga yang belum. Nah yang belum ini nanti ditunggu sampai pada saatnya akan ada sosialisasi langsung tentang peraturan Gubernur Riau tentang penetapan harga TBS. Nah itulah Pak, nanti jadi kelompok-kelompok tani yang sudah didaftarkan oleh PKS-nya itu yang akan menerima biaya pembinaan dalam bentuk BOTL. Ini kalau kali-kali rupiahnya ini nanti akan sangat besar Pak. Nah itu tadi itu, dan itu wajib nanti kita akan pantau PKS-nya akan seperti itu. Kemudian ini dalam rangka ISPO ini Pak Gubernur juga sudah sangat concern terhadap ISPO, dan kami Dinas Perkebunan melaporkan bahwa baru 122 perusahaan dari sekitar 4 atau 400-an kebun PKS dan PKS non kebun itu baru yang dapat ISPO, sehingga sekitar 269 apa ya yang belum. Nah itu Pak Gubernur menargetkan setiap tahun itu 50 perusahaan
harus mendapat ISPO. Dan kami dari Dinas Perkebunan selama ini kurang bisa bergerak karena apa? Karena tidak ada sanksinya. Yang dulu permentan tentang ISPO itu tidak ada sanksinya kalau tidak ISPO. Nah sekarang ada ya. Sekarang sudah ada. Jadi kami enak karena sudah jelas kalau yang tidak mengurus ISPO akan begini sanksi administrasi atau penghentian pelayanan atau pencabutan sementara dan sebagainya. Ada tadi disampaikan Bu Doris. Nah jadi kami sekarang kayak punya gigi gitu setelah ada permentan ini, sehingga akan menggesa. Dan Pak Gubernur itu menargetkan sampai akhir masa jabatan beliau kira-kira ya sudah selesai itu 50 per tahun. Tahun ini 50, tahun besok 50. Pokoknya kita kejar terus itu. Nanti itu kan surveinya kan ada survei pendahuluan, apa namanya? Enggak, kalau survei itu ada tahap 1, ada tahap 2. Surveillance. Audit 1, audit 2 gitu. Pokoknya kita hantar semua itu persatu untuk mengurus ISPO. Nah itu sehingga mudah-mudahan nanti bisa semua PKS ini bisa memiliki ISPO. Dan kami juga sedang menggesa itu bertanya terus nih sama Pak Direktur nih sama Bu Doris, kalau seperti itu tolong beri kami panduan menilai kelas PKS, karena sekarang panduan yang ada itu penilaian kelas kebun, sedangkan penilaian kelas PKS belum ada aturannya. Apakah boleh penilaian kelas kebun itu diadopsi untuk menilai PKS, cuma komponen kebunnya tidak dinilai. Ya kalau boleh dibikin surat gitu. Jadi kami dari dinas itu tidak salah melangkah gitu. Karena apa, syarat untuk mendaftar ISPO itu harus punya nilai kelas kebun. Nah sekarang bagaimana dengan PKS? Tentu harus punya nilai kelas PKS. Nah itu Doris ya, kami titip bertanya ini cepat dikeluarkan petunjuk pelaksanaan untuk penilaian kelas PKS. Begitu Pak Nano ya, mudah-mudahan semua bisa terlaksana dengan baik. Dan nanti saya akan sampaikan juga ke Pak Nano, melalui Pak Nano, kapan sosialisasi pergub tentang harga TBS itu dilaksanakan. Jadi sekarang sudah ditandatangani, tapi belum diberlakukan karena ya mau disosialisasikan. Mungkin Pak Rahman ada bisa menambahkan masalah BOTL ini ya, karena beliau yang ikut menggodok pasal demi pasalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu dan bapak-bapak semua. Sebelum ke BOTL, saya ingin memberikan tanggapan yang disampaikan Pak Haji Narno tadi. Itu adalah himbauan yang paling bagus saya rasa, karena proses sertifikasi di amanah itu, baik itu RSPO, ISPO, itu kami memonitor dari awal. Ini kan fakta ini memang di dalam persiapannya, dalam administrasinya, berkas-berkasnya, pembuatan SOP-nya, itu memang orang timnya plasma atau timnya pembina swadaya lah yang sebenarnya kalau harus diakui yang lebih banyak bekerja gitu Pak Jinano dan tim amanah, itu kita akui. Dan mereka sungguh-sungguh untuk mensukseskan sertifikasi ini. Jadi belajar dari fakta itu Pak Haji Narno mungkin oleh pemerintah agar memberikan himbauan keras mungkin kepada perusahaan-perusahaan agar mau bermitra. Selanjutnya bahwa bermitra harus mau mendampingi, mengawal, mempersiapkan segala sesuatunya sehingga sertifikasi ini sukses. Tapi tidak semua, maaf ini, walaupun saya wakil perusahaan, tidak semuanya sebenarnya perusahaan itu punya hati untuk bermitra itu Bu. Nah ini bahkan kadang-kadang ketika pihak pemerintah minta data pun juga perusahaan juga
tidak otomatis begitu untuk menyiapkan. Jadi mungkin di bawah Pak Narno ini penekanan itu maksudnya ada semacam sanksi yang diberikan kalau misalnya data itu diminta untuk jangka waktu tertentu. Data itu bisa diberikan tapi tidak sampai ke pemerintahan, itu juga bisa dipikirkan juga itu Bu Ampar dan Bu Doris. Nah, itu yang dimaksud Pak Narno, agar perusahaan mitra itu benar-benar mau mendampingi petani, membimbing, mengawal sampai sukses sertifikat itu. Kalau bagi Asian Agri memang suatu kepuasan dan kebanggaan tersendiri kalau kita bisa bantu petani binanya mendapatkan ISPO dan SPO. Di plasma SPO sudah 100% untuk plasma SPO, tapi kalau ISPO baru tempat Pak Jinarno ini sama plasma yang ada di Kukui 2 itu, kok nggak salah, mungkin Betalo ya. Terus yang waktu dekat ini kita dibantu Fortaspi juga akan selesaikan sertifikasi SPO justru. Kalau SPO sudah dapat, insya Allah ISPO juga akan bisa mengiringi. Terus yang dimaksud Pak Bu Ambar, penerapan Pergubri nomor yang turunan dari Permentan 1 2018 tentang aktivitas perkebunan itu, ini juga tidak bisa berjalan sesuai dengan tujuan apa Pergubri ini sepanjang kalau belum bermitra. Kalau bermitra tidak bisa diterapkan ini begitu. Artinya pabrik itu tidak ada ikatan untuk membeli harga sesuai dengan Pergubri itu gitu. Itu juga sejalan dengan Pak Haji Narno sampaikan, mungkin sejauh mana perusahaan itu mau bermitra gitu. Nah, kembali ke BOTL itu sebenarnya kan biaya operasional tidak langsung yang merupakan biaya yang dikeluarkan, yang akan berdampak ataupun berpengaruh di dalam perhitungan indeks K. Nah, ada 1% di situ adalah untuk pembinaan petani. Nah, ini yang dibilang Pak Bu Ambar itu, bahwa sebetulnya melalui Pergubri itu ataupun Permentan 1 2018 itu sudah diamanatkan bahwa perusahaan mitra itu harus membina, harus ada manajernya, asistennya, mandornya, dan sebagainya. Nah, itu yang dibilang sama Bu Ambar, kalau itu memang tidak ada, itu sebenarnya biaya itu bukan diberikan secara langsung kepada petani, tapi itu akan mengurangi BOTL itu sendiri, yang akan berdampak nanti ke pengurangan biaya yang akan masuk ke indeks K, sehingga indeks K akan lebih tinggi, otomatis juga akan bisa mendongkrak harga. Ini kalau yang lebih pasnya Pak Pomten Naibaho ini yang membidani masalah ini, Bu Doris. Itu aja dari saya. Harapan saya bagaimana minimal untuk di perusahaan saya sendiri Asian Agri tetap mempunyai target bisa membantu bersama dengan Fortaspi juga untuk mempercepat ISPO untuk petani, terutama petani binaan kami. Itu aja, mohon maaf kalau ada yang enggak pas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rahmat atas tanggapannya. Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya kita bisa selesai lebih cepat karena waktu masih menunjukkan sekitar pukul 3 kurang 5. Tapi kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya mau kasih kesempatan ke Pak Daniel terakhir. Masih punya pertanyaan banyak katanya. Bapak Ibu, ada yang mau ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Mumpung kami hadirkan Bu Doris di sini, jadi bisa lebih jelas terkait dengan prinsip dan kriteria ISPO-nya. Tidak ada? Bapak Ibu penyuluh mungkin? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik. Silakan Pak Daniel, kami kasih kesempatan kembali. Baik, terima kasih Bu. Mungkin terkait dengan pernyataan Pak Soemi tentang surat tanah, bahwa sebenarnya di dalam, saya kurang tahu juga peraturan yang di BPN ya Pak ya, Bu ya. Tapi pada petani yang saya di anggota yang banyak menyampaikan bahwa
ada peraturan di BPN bahwa surat sepadan itu tidak boleh sama nama, gitu. Namanya tidak boleh sama. Saya nggak tahu itu apakah benar atau tidak, tapi banyak yang jadinya surat tanah itu nama istrinya yang dimasukkan, supaya nama yang sepadannya itu beda nama dan ada batasan luasan dari per nama yang memilikinya, seperti itu. Jadi sama seperti PSR, Bu. Ini PSR kalau nggak salah batasan per kakaknya adalah 4 hektar, ya Bu ya. Nah, dan satu orang tuh 2 hektar ya Bu ya, kalau nggak salah. Jadi 2 hektar itu, 4 hektar itu 2 hektar punya suami, 2 hektar punya istri. Dan peraturan di koperasi, jika suami sudah masuk, saya nggak tahu ini ya Bu ya, tapi dari anggota, jika suami sudah masuk maka istri tidak boleh terdaftar di koperasi. Otomatis suaminya yang terdaftar di program PSR, ya Bu. Nah, tapi PSR ini akan mengacu kepada ISPO. Nah, bagaimana nama unit sertifikasi dari lahan yang 4 hektar ini? Apakah nama suami atau harus dipecah? Berarti di koperasi harus ada 2 terdaftar nama suami dan nama istri. Kalau dia nama unit sertifikasinya harus sesuai dengan nama legalitas. Dan STDB-nya juga kemarin kalau yang PSR dibuatkan surat budidaya, jadi pengelolaan seperti itu Bu. Jadi ada surat kuasa pengelolaan atas nama suaminya, padahal lahan itu punya istrinya secara nama. Nah, kalau misalnya STDB-nya sudah terbit, artinya nama STDB di situ hanya punya suaminya. Kalau harus sesuai dengan unit sertifikasi, maka STDB itu harus diganti atau diulangi, atau surat tanahnya itu harus diganti nama. Nah, itu bagaimana Bu kondisinya? Baik, saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu dari kelompok tani, karena yang ini yang akan menerima manfaat juga yang akan memperjuangkan ISPO adalah beliau-beliau ini. Dan terima kasih kepada Pak Budi yang telah memberi pencerahan-pencerahan. Saya juga memberikan pesan kepada bapak-bapak di kelompok tani untuk segera mendaftarkan tanahnya. Kalau bisa ya pakai GPS adanya yang dari HP atau apa, itu nanti biar cepat, karena Pak Budi akan segera meneruskan ke Kementerian LHK untuk diproses dikeluarkan dari kawasan hutan atau penyelesaian statusnya dalam kawasan. Jadi mana cepat dia mendapat gitu Pak, prinsipnya. Kemudian itu paling tidak menjadi data awal gitu ya. Ini kan dari KUD ini banyak nih kan. Jadi periksa itu lokasinya masing-masing dan dikumpulkan. Kemudian bisa didaftarkan ke Pak Budi untuk proses selanjutnya. Demikian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mengucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah setia untuk mengikuti sesi workshop tentang percepatan ISPO ini. Semoga kita bersama-sama Bapak Ibu semua untuk bisa mendorong pekebun-pekebun ini bisa menjadi kelompok, kemudian juga bisa bermitra dengan perusahaan dan sama-sama membina hubungan yang saling menguntungkan dan bisa tercapainya sertifikasi ISPO di pekebun di seluruh Kabupaten Pelalawan. Dan terima kasih juga untuk dukungannya kepada Pak Budi, BPMPTSP, juga tadi kepada Pak Eko dan juga OPD terkait lainnya, sama-sama mensukseskan bagaimana ISPO ini bisa tercapai dan terimplementasi dengan baik. Terima kasih Bu Ambar untuk dukungannya Provinsi dan kepada Kabupaten. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Saya mewakili panitia atau penyelenggara acara juga mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kekurangan pada acara hari ini. Semoga tetap bisa bersinergi Bapak Ibu sampai ke depannya. Semoga juga bisa mempercepat implementasi ISPO ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan pada hari ini. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.